Oh, perintah Muhammad sama dengan perintah Allah. Oh iya sama, itu ada ayat. Shalom Sobat Kabar Baik semuanya, apa kabar? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak lagi teman-teman untuk mengikuti bersama-sama diskusi lintas agama Islam Kristen, di mana mereka akan membahas satu topik yang menarik, yaitu apakah segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah standar moral yang tertinggi? Dan apakah setiap hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu telah direstui oleh Allah? Ini yang akan dikupas teman-teman. Nah, ada perwakilan dari Muslim yang cukup menguasai materinya dan beberapa rekan-rekan apologet Kristen yang akan memperdebatkan topik ini. Oleh karena itu teman-teman, mari kita saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Memahami, oh jadi rubah-rubah katanya dulu bahwa Tunggu dulu Pak Bilal. Pak Bilal, diam dulu. Satu. Ini melakukan nggak? Si M melakukan Dimut nggak? dulu. Dimut, oke. Dimut dulu Pak Bilal. Enggak, Ayo. dia melakukan nggak? Bersujud ya? Kenapa? Dia bersujud ya? Bersujud, oke lah, bersujud tidak masalah. Ah. Tidak Pada masalah. siapa? Nah, cuman tunggu dulu, bersujud. Nah, mengikuti perintah sama gimana? dengan Ayat ini bersujud. gimana? Apanya? Di situ Katanya sujudnya kepada sujud Allah. menyembah. Nah, makna sujud menyembah, kalau kepada selain Allah itu sujudnya sujud perintah Bang Duran. batu. Di sini padahal Gitu. coba baca. Kepada siapa? Semuanya sujud Dengan mengikuti keadaan perintah. bawaan sendiri ataupun terpaksa. Lalu Ya, kenapa dia semuanya, bersujud? walaupun Lalu kenapa dia sebenarnya mengikuti itu masalah takdir, ya. Enggak, kenapa Bahwasanya bersujud? semua ya makna sujud di sana adalah kehendak Tuhan. Semua itu atas kehendaknya Tuhan. Ini bersujud Jadi, kepada siapa? tidak matahari, sujud Nah, ini itu bersujud mengikuti kepada siapa? bersujud kepada Tuhan lah. Ini, oh berarti Hajar Aswad Tuhan. Hajar Aswad bukan Tuhan. Kalau itu bersujudnya mengikuti perintah Tuhan. Di mana Menghormati. perintah Allah untuk bersujud selain kepada Dia? Lah itu perintahnya Nabi Muhammad. Oh, perintah Muhammad sama dengan perintah Allah. Oh iya sama, itu ada ayatnya. Allah wa Berarti Muhammad dan Allah sama. Bukan sama. Wah, Nabi tadi Muhammad itu perintahnya sama. makhluk, Allah itu Tuhan, tapi Perintahnya sama. penyampaiannya lewat Nabi Muhammad itu namanya Rasul. Itu aja tidak paham Anda. Kenapa di Quran nggak pernah menyebut batu hitam? Atiullah wa atiur Rasul. Paham enggak? Oh, berarti apa yang diperintahkan Muhammad berarti diperintahkan Allah. Masalah beribadah, ini masalah beribadah ada di dalam ayat yang lain itu. In kuntum tuhibbunallah. Jika Anda itu cinta kepada Allah, fattabi'uni. Kul in kuntum. Katakan Muhammad, sampaikan Muhammad. Jika Anda mencintai Allah, gitu. fattabi'uni, ikutilah aku. Begitu, walaupun si Allah pernah bilang Muhammad mengharamkan apa yang dihalalkan. Berarti Muhammad mengharamkan, Anda harus ikut mengharamkan. Namanya Nabi Muhammad itu semuanya atas dasar perintahnya Tuhan. Makanya itu dinamakan amanah dan Oke, kalau atas menyampaikan. perintahnya Tuhan, kenapa si Allah menegur Muhammad? Mengapa engkau mengharamkan apa yang aku halalkan? Ya itu ya menegur, masalah menegur itu sesuai dalam konteks kisah Nabi Muhammad. Sebenarnya hal tersebut sesuai dengan Katanya perintah Allah, perintah Muhammad. Iya itu. Iya, lalu kenapa Muhammad itu justru bertentangan dengan Allah? Bukan bertentangan, itu sebenarnya ya Nabi Muhammad mengajari akhlaknya seseorang. Nabi Muhammad mengajari akhlak yang benar. Nah, sesuai dengan perilaku Nabi Muhammad gitu Bang Duran. Kalau surah 66 ayat 1 Muhammad itu ngapain? Iya, itu perilaku Nabi Muhammad sebagainya. Makanya dikatakan uswatun. Perilaku Nabi Muhammad, sisi kemanusiaannya itu menjadi sumber hukum akhlak. Itu loh, bahwasanya. Ini apa nih? Akhlak. Kenapa? Ini menentang Allah nggak? Ya itu gini, perilaku Nabi Muhammad. Ini perilaku enggak? Ini mengharamkan itu sesuatu. Makanya Nabi Muhammad itu sesuatu yang tidak boleh, ya kan? Sesuatu yang tidak boleh, jangan kau yang tidak boleh oleh Allah. Mengharamkan itu sesuatu yang tidak boleh. Ya, sesuatu yang tidak boleh, yang dilarang oleh Allah. Mengharamkan sesuatu yang dilarang, jangan kamu halalkan.
Kan gitu. Baca dong yang benar. Mengapa? Coba baca. Coba baca. Lah iya. Enggak, coba Anda baca dulu. Mengapa? Makanya ditegur Ya, kenapa kan. nggak bisa baca? Kenapa nggak bisa baca? Baca. Mengapa engkau Apa? melarang? Kok melarang? Coba baca. Mengharamkan itu maknanya melarang. Ya Nggak, coba mengharamkan baca, lah. Mengharamkan. Ya. Apa? Yang dihalalkan Allah bagimu. Ini menantang nggak? Ya kan? Ya, bukan itu sisi kemanusiaannya Nabi Muhammad, tapi ketika perintah Allah, maka Nabi Muhammad pasti mengikuti. Enggak, berarti si Allah salah menurut Anda. Kok salah sih wong Tuhan? Tuhan Loh, Allah itu Tuhan. katanya dia Menginstruksikan nggak kepada Nabi Muhammad. Iya, Tuhan dia itu nggak bukan. Oke, dia Tuhan gini loh. Nabi Muhammad itu kan manusia, makhluknya Tuhan. Ya, posisinya tetap lemah. Namanya makhluk itu posisinya terlemah. Ketika disampaikan, dia menentang nggak? Itu dulu dia menentang apa enggak? Bukan menentang, itu bukan kata-kata menentang. Lalu ketika tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya itu maknanya. Ketika tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka luruskan, gitu loh. Itu menjadi total tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Islam ketika yang tidak melakukan kehendak Tuhan siapa? Hukum, gitu loh. Yang tidak itu melakukan sesuai kehendak Tuhan siapa? Yang tidak melakukan sesuai kehendak Tuhan siapa? Ya makanya Nabi Muhammad itu kan sisi manusia, sisi hukumnya. Nabi Muhammad ketika tidak sesuai, mengharamkan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Siapa yang melakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Siapa? Ikat waktu itu konteksnya Nabi Muhammad. Oke, kalau begitu seperti sisi manusianya ya. Betul, untuk menjadi sumber hukum. Betul. Lalu gimana dengan kata Anda perintah Muhammad, perintah Allah, sedangkan Muhammad sendiri tidak sesuai dengan perintah Tuhan? Bukan tidak sesuai. Nah, sisi manusia. Nabi Muhammad manusia, makhluk yang lemah. Yang mana makhluk yang lemah, gitu loh. Oh, makhluk yang lemah berarti bisa berbuat dosa. Berarti bisa berbuat dosa dong makhluk lemah. Makhluk lemah berarti bisa berbuat dosa. Kalau masalah kesalahan sebenarnya bukan salah itu. Allah itu bisa berbuat salah, bisa berbuat dosa nggak? Iya, tapi itu sudah dipastikan sama Tuhan bahwasanya manusia yang lemah bisa berbuat dosa apa tidak? Ya secara manusia sebenarnya kalau secara manusia semuanya bisa. Iya, kalau secara manusia tapi Tuhan bisa berbuat dosa. Berarti tidak maksud dong, tidak semua maksud. Nabi. Iya, tidak maksud dong. Anda itu maksum itu Anda tahu enggak definisi maksum? Apa? Katanya dijaga dari kesalahan, dijaga dari kesalahan. Bicara maksum apa definisi maksum? Dijaga dari kesalahan. Dijaga dari kesalahan. Nah, itu Anda. Yeah. Makanya Anda bertanya kepada saya, Anda bertanya kepada saya, saya ajari Anda ya. Maksum dijaga dari kesalahan. Maksum dijaga dari kesalahan enggak? Maksum itu kesalahannya tidak dianggap oleh Tuhan, sama dengan Nabi Adam. Oh, Nabi Adam itu tidak dianggap. Berarti tidak semua dijaga. Nabi itu maksum. Semua berarti Nabi tidak itu dijaga. maksum. Enggak, berarti tidak dijaga. Kesalahan berpikir Anda. Sebenarnya Nabi Adam itu ya memang salahnya itu seperti manusianya itu, tapi tidak dianggap salah sama Tuhan gitu loh. Oh, tidak dianggap sehingga salah. Walaupun semua salah. Nabi itu maksum, sama dengan Nabi Ibrahim, sama dengan Daud, sama dengan kesalahan Nabi yang lain gitu loh. Iya, walaupun salah, Nabi tapi tidak dianggap. Bukan Nabi Muhammad saja gitu loh. Iya, Anda walaupun salah, definisi maksum yang walaupun mengatakan salah, definisi maksum tapi tidak dianggap itu maksudnya. Secara manusia, secara makhluk, semuanya bahkan siapa itu malaikat sekalipun. Iya. Secara manusia. Berarti kalau walaupun salah, yang benar yang mana? Walaupun salah tidak dianggap salah atau dijaga dari kesalahan? Ya, dijaga dari kesalahan itu, maksudnya dijaga dari kesalahan durhaka terhadap Tuhan gitu. Itu maksum namanya. Seperti Nabi Adam lah. Nah, sebenarnya Nabi Adam itu posisinya Nabi Adam sudah dinubuatkan akan berbuat salah. Maksudnya akan memakan buah huldi. Nah, akan memakan buah apa ya? Buah huldi kalau dalam buah lah. Jangan lari ke Adam, nanti Anda nyesel kalau lari ke Adam. Jangan. Bukan masalah itu. Ini menyamakan bahwa Nabi Adam itu kan termasuk kepercayaan dalam Islam. Kalau mewahyukan apa yang setan taruh di mulutnya itu dijaga gak kira-kira? Nah, nanti itu kembalinya ke masalah ketauhidan. Kalau mewahyukan, dengerin. Kalau melafalkan ayat-ayat yang diberikan kepada setan, itu kira-kira dijaga gak?
Kenapa? Kalau melafalkan ayat-ayat yang diberikan oleh setan, kira-kira dijaga apakah enggak oleh Tuhan? Ya, sedijaganya, tetap dijaga. Kan tetap dijaga Al-Quran itu. Oke, Cuma kalau sesuai dijaga, takdir Tuhan, dengerin. sesuai kisah skenario Tuhan, Iya. itu akan terjadi, Iya. gitu loh. Sama Kalau dengan Nabi dijaga, Adam. ini loh, Tetap kalau akan turun ke dijaga, bumi kenapa setan dan bisa surga, melemparkan gitu loh. ayat-ayatnya? Kalau dijaga, kenapa setan bisa melemparkan ayat-ayatnya dan dilafalkan Sama oleh dengan Nabi Adam? Yesus, gitu loh. Ya, sama dengan Yesus yang Anda Iya, percayai. kenapa Ya, setan bisa sama dia bisa dengan Yesus melafalkan yang Anda ayat-ayat yang percaya dilafalkan setan? itu, ya, Kenapa dia bisa membacakan lahir ayat di yang rahimnya dibacakan oleh Maryam. setan? Oke, Gitu. kenapa bisa dia membacakan ayat yang dilemparkan setan ke dalam mulutnya? Kok bisa? Katanya dijaga. Iya, itu sisi manusia, Bung. Oke, kalau sisi manusia berarti dia tidak dijaga dong dari setan. Masalah titik poinnya menjaga Al-Quran itu sudah selesai, itu sudah sesuai Kenapa dengan kehendaknya Tuhan, setan gitu loh. bisa melemparkan ayat-ayatnya ke dalam perkataan Muhammad? Kenapa Muhammad bisa? Iya, itu bagian dari skenario, bagian dari Oh, kisah. skenario. Siapa yang menskenariokan? Nah, Siapa yang Tuhan lah, semuanya atas skenario Tuhan. Oke, kalau Tuhan menskenariokan Muhammad untuk melafalkan ayat setan, lalu kenapa Muhammad ditegur? Tuhan melafatkan ayat setan, salah Iya. satu dibisikkan oleh setan. Itu skenario bahwa tetap ada gitu loh. Iya. Tuhan itu tetap menjaga gitu loh. Oke, kalau begitu kenapa Sebenarnya Tuhan itu menegur? ya, sebenarnya Kan dia yang skenario. Skenario kan dari dia. Sebenarnya gini loh, narasinya Anda itu kan menyalahkan. Sebenarnya kalau Tuhan mau itu enggak usah dipakai setan gitu. Enggak usah menceritakan setan. Kenapa kok diceritakan setan? Kalau Tuhan mau gitu loh. Tapi memang skenario kayak gitu loh. Katanya Kalau memang dijaga, Tuhan katanya gini dijaga. loh, pakai akal Anda, pakai logika Anda. Kalau Tuhan mau, kalau memang Muhammad itu ingin berbohong ya, nah, gak usah mengisahkan setan, malah akan menjadi bumerang baginya. Tapi enggak. Nabi Muhammad itu orang yang menyampaikan tabligh dan juga orang yang amanah dan jujur gitu loh. Itu bagian dari tanda-tanda bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang yang jujur dan menyampaikan. Loh, kan Anda boleh berbohong. Anda boleh berbohong. Jujur dari mana kalau boleh berbohong? Bahkan itu ya kalau ditelusuri ya Anda dengan pikiran Anda, kenapa kok sampai Nabi Muhammad ada kisah seperti itu kan gitu. Ya, makanya Anda itu harus curiga. Oh, iya kenapa? Kalau memang Nabi Muhammad itu berbohong, tidak akan mengisahkan seperti ini. Tapi tidak, Nabi Muhammad mengisahkan apa adanya. Maka itu saya bingungnya gini nih ya, saya bingungnya. Ya Allah bilang gini, Al-Baqarah, dengerin. Al-Baqarah, dengerin dulu, ya. Jangan nyerocos terus. Al-Baqarah 206, Al-Baqarah 208 dikatakan setan itu musuh yang nyata. Tetapi kenapa Muhammad itu bisa berteman dengan setan? Itu. Berteman. Ya, framing Anda yang berteman itu, Bung. Gini loh, coba pikiran, logika Anda dipakai ya. Kalau memang Nabi Muhammad itu berbohong, tidak mungkin cerita setan itu akan disampaikan karena akan menjadi bumerang bagi beliau. Tapi tidak, Nabi Muhammad menyampaikan apa yang memang disampaikan oleh Tuhan. Sebagai Nabi yang siddiq, amanah, tabligh dan fakor. Kita baca ya, surah 15-17 kita baca. Anda ngoceh mulu, nggak ada dalil. Kita baca ya, 15-17. Masalah dalil itu gampang, Bung. Pemahaman yang tidak gampang. Coba pemahamannya gimana? Dan kami menjaganya dari setiap setan yang terkutuk. Coba gimana? Ya kan sudah dijaga memang. Sudah dijaga. Kalau sudah dijaga, lalu bagian dari cerita tersebut mengisahkan setan. Yuk. Makanya mengisahkan setan. Ya, ayat ini nggak berlaku. Tapi tetap dijaga sama Tuhan.
Ayat ini nggak berlaku dong. Dan itu kan setelahnya. Makanya ketika itu kami menjaga siapapun, setan atau Anda gitu, semuanya, malaikat, manusia, jin, apa setelahnya? Allah itu maha tahu, Tuhan itu maha tahu, Bung. Setelahnya. Iya, pikiran Anda yang gimana? Logikanya Anda itu? Kok bisa? Enggak, kok bisa? Logika Anda itu kayaknya sudah tumpul gitu. Enggak, kok bisa nih melafalkan ayat ini? Gini aja. Ini ayat dari mana nih? Kita pakai logika terbalik. Bunduran ya. Ini ayat dari mana? Bunduran. Ini ayat dari mana? Kalau kita pakai logika terbalik, kalau memang Muhammad itu penipu, dia tidak akan menyampaikan apa itu hadis yang seperti itu. Ini ayat dari mana? Ini ayat dari mana? Baca dulu itu, Bang dari Arjuna itu, baca itu. Itu data. Beliau di sini siapa? Beliau di sini siapa? Beliau, apa yang saya baca? Lalu beliau mengatakan. Nah, lalu beliau mengatakan. Beliau di sini siapa? Surat apa itu? Ya beliau ya Nabi Muhammad lah. Ya. Ini saya ambil dari ini ya, Jalalain ya. Ya, terserah. Tafsir apa aja dah. Yang penting Anda itu tidak paham. Otaknya Anda sumbu pendek. Lalu beliau. Ya, lalu beliau mengatakan, bintang-bintang yang ada di langit yang tinggi itu sesungguhnya manfaatnya dapat diharapkan. Oke. Ini dari mana nih? Ayat ini dari mana perkataan ini? Ya, masalah itu ini bintang perkataan ini Saya betul dari setan. dari siapa nih perkataan ini? Dari setan. Iya, tadi kan sudah disampaikan. Kok bisa? Katanya dijaga dari setan yang terkutuk. Nah, kan diketahui kan sama Tuhan kan? Disampaikan Setan? kan bahwasanya Setan? bisikan setan. Lisan? Kan disampaikan kan? Ya, kepada siapa? Li. Nah, iya kan disampaikan kan? Iya. Nah, iya bisikan setan itu kan disampaikan. Disampaikan apa Anda sama Tuhan? Ini Pertanyaannya Arjuna, apakah Nabi Muhammad iya, terpengaruh oleh makanya setan? Makanya Kok ketika repot itu ya? bisikan setan Pertanyaan berarti terpengaruh nggak setannya sama Nabi? ini makanya dilindungi. Kenapa terpengaruh? Kalau dilindungi kenapa terpengaruh gitu loh? Namanya lebih Berarti nggak terlindungi dong, kan terpengaruh. Namanya manusia. Oh. Nabi Muhammad itu konteksnya harus diketahui bahwasanya manusia itu Abdullah. Iya, hamba Allah, iya, berarti dia terpengaruh oleh setan. Kan sudah disampaikan sama Allah bahwasanya Boleh dipengaruhi oleh berarti setan. dijaga beliau itu. Dijaga enggak? Tidak, maka kan sudah Kadang dijaga. dijaga, kenapa terpengaruh Sudah setan? dijaga, diberitahu. Diberitahu di mana? Maksudnya di mana? Katanya dijaga dari depan sampai di belakang. Nabi Muhammad itu pernah disihir. Kenapa disihir? Kenapa bisa disihir? Logika Anda. Pertanyaannya kenapa bisa Coba pakai logika disihir? yang murni. Kalau memang benar-benar Nabi Muhammad itu penipu, tidak akan menyampaikan hal seperti itu. Siapa yang nyampain? Kan bukan Muhammad. Itu emang siapa yang nyampein? Siapa yang nyampain? Ya, Aduh, Siapa yang nyampein? siapa yang nyampain? Muhammad Itu kan apa yang sahabat yang lain? menceritakan. Itu kan Sahabat. sahabatnya menceritakan. Sahabatnya yang menyampaikan. Bukti bahwasanya logika Anda itu logika terbalik, bunduran. Kok terbalik? Ya terbalik kamu. Yang nyampain siapa coba? katanya taat Allah, taat Rasul. Lalu Anda itu. enggak, lalu kenapa si M ini diperintahkan oleh jin? Setan. Jinnya, jin tuh. Ya itu sesuai kehendak. Coba baca dulu. Sabar bro, sabar. Baca dulu. Bukan kaki buta. Baca. Diam dulu Pak Bilal. Iya baca dulu. Jangan gitulah. Kenapa Nabi Kita pakai Adam otak disuruh dulu. perintah? Pak Bilal yang Kenapa Nabi Adam baik. disuruh diperintahkan oleh jin? Apalagi Katanya cuma dapat perintah dari Allah, tapi dapat perintah juga tuh dari jin. Coba baca. bukan perintah itu. Jin itu mengganggu. Sifatnya jin itu iblis ya, mengganggu. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad coba baca. sampai kita. Sampai kamu juga diganggu pikirannya. Coba. Sampai pikirannya Anda itu diganggu, Bung Duran.
Kenapa Nabi Anda dapat sampai hari perintah dari sana? kiamat. Bukannya Nabi Muhammad saja, tapi Nabi Muhammad dijaga, tidak seperti kamu, Bung Duran. Coba baca dulu, baca dulu. Ya, ya hanya memerintahkan, apalagi kebaikan padaku. Siapa di sini siapa? Yang mana itu? Hadis Iya, apa iya, itu? hadis Hadis apa? apa itu? Kamu cuma menanyakan iya atau iya siapa? Dari pertama hadis apa itu? Logika Anda logika. Nah, Sahih Muslim, terus dari awal, terus narasinya gimana? Jadi kita boleh melakukan perintah jin nih. Berarti kita boleh nih melakukan perintah dari jin nih. Sabarlah bro, aku mau nanya dikit. Boleh gak kita melakukan perintah dari jin? Tuh, saya tidak bisa ngomong kalau gini. Baik, tunggu dulu. Apa boleh? Turun dia baca dulu. Baca dulu. Sabar, baca dulu. Ini sabda Rasul, tidaklah seorang pun dari kalian melainkan dikuasai pendamping dari kalangan jin, ya kan? Mereka bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, aku juga, ya kan? Hanya saja Allah melindungiku atau membantuku mengalahkannya. Lalu ia masuk Islam. Ya, orang tersebut masuk Islam. Orang, mana ada orang? Ya, jin itulah, jin, setan itu mungkin. Terus Ia hanya memerintahkan iya di sini siapa? kebaikan kepadaku. Hah? Iya di sini siapa? Ya, hanya yang jinnya itu masuk Islam. Jin, oke. Anda boleh dapat perintah dari jin. Apanya? Ketika mengganggu Nabi Muhammad, kalau beda dengan kita ya, beda dengan Anda dan saya. Ya, ketika Nabi Muhammad, beliau itu dilindungi. Ketika iblis itu mengganggu Nabi Muhammad, bahkan dia itu pas mengimani Nabi Muhammad gitu loh. Awalnya dia itu kafir, menjadi mukmin. Lalu kalau dia itu menerima si Nabi Anda sebagai Nabi, lalu kenapa jin itu memerintahkan Nabi Anda? Juga makhluk Enggak, Tuhan. kenapa Nabi Anda justru dapat perintah dari jin? Kenapa tuh Anda itu mulai tadi? Kenapa? Enggak, Nabi Anda kok dapat perintah dari jin? Katanya mengganggu, makanya dilindungi. Kan tadi sudah dilindungi. Nah, di situ tertulis perintah. Memerintahkan tuh. Kalau memang Nabi Muhammad itu penipu. Bukan penipu, memerintahkan. Arjuna, baca. Memerintahkan kebaikan kepadaku. Udah ada yang ngomong, saya mood dulu ya. Jangan. Coba itu kan tertulis memerintahkan, betul nggak? Dulu dah. Nggak, jangan mute, jangan. Ini memerintahkan ya, yang melakukan perintah itu adalah jin. Jadi kenapa Muhammad melakukan perintah dari jin gitu loh? Jawab, jangan muter-muter. Dikuasai setan. Oh, dia dikuasai setan. Kenapa bisa dikuasai setan? Berarti ada Al-Quran yang terlanggar dong. Katanya Allah melindungi orang yang bertakwa dari jin dan iblis. Mintalah perlindungan. Coba aku nanya, apakah ada seorang ulama yang kemasukan jin? Tunggu, sabar. Adakah seorang? Tunggu dulu. Aku mau nanya, apakah ada seorang ulama yang kena pengaruh oleh setan gitu loh? Yang itu gila-gila gitu dari kemasukan setan, tanya. Ada enggak? Jangan-jangan ada juga nih. Ya. Tapi dia udah ngaku bahwa boleh dapat perintah dari jin. Iya, tahu. Boleh dapat perintah dari jin. Kepada Tuhan. Ya. Melakukan apa saja minta perlindungan kepada Tuhan, takut diganggu. Iya, sabar bro. Apakah kamu boleh melakukan perintah dari jin? Ya, minta perlindungan lah kepada iya, Tuhan. berarti Muhammad terlindungi enggak sama jin? Jin itu ingin merusak kita, merusak. Benar. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad dipengaruhi oleh jin? Dijaga, dijamin Pak Bilal. Berarti kena enggak dia? Kalau memang benar-benar beliau itu penipu, tidak akan. Bukan penipu, kena pengaruh jin. Masya Allah, ya Allah, kafir kau Arjuna. Udah.
Enggak, aku mau nanya, apakah Muhammad kena pengaruh oleh jin menurut ayat itu? Sudah jelas tadi. Ya terpengaruh kok. Cuman kan sudah jelas disampaikan Ah, tadi. cuma apa? Enggak, Saya pertanyaan juga terpengaruh cuman enggak? saya dijaga oleh Allah dan si jin tersebut ketika mengganggu Nabi Muhammad masuk Islam. Masuk Islam, berarti jin masuk Islam. Masya Allah. Jadi agama jin adalah agama Islam ya agamanya? Semuanya jin. Enggak, pertanyaannya agamanya jin adalah agama Islam. agama Islam, benar. Masya Allah, ya Allah, agama Islam agamanya jin. Itu ada Masya Allah. Ayatnya itu. Iya, jadi agamanya setan adalah Agama Islam. manusia dan jin. Islam. Masya Allah, kafir kau. Agama Allah adalah Agama Islam. Islam juga sama, ya Allah, Masya Allah. Kok sama? Sudah ngerti Pak Bilal, sudah ngerti. Ngerti agama Allah dan jin sama, ya Allah, Masya Allah. Kafir lagi gitu. Oh. Mau bertanya sih sama orang Pak Erben nih, coba Pak Erben mau menjawab nih. Kalau Pak Erben di roomnya saya bertanya, dijawab sama Pak Erben. Ya, kita semua juga jawab. Enggak, percuma. Jadi jawab dulu apakah agama sabar biskuit. Iya, Pak Erben mau menjawab. Pertanyaannya agama Allah dan jin apakah sama? Bersama. Ya sama Islam, betul. Ya Allah, ya Rahim. Kafir dia orang itu. Sudah aku beres ya. Sekarang aku mau tahu ya agama Allah dan jin adalah sama. Masya Allah, gua kembalikan Duren. Duren sudah tahu ya, bukan kita yang ngomong lo ya. Kau depan gua hajar kau. Ya, agama Kristen lah, agama Anda harus berterima kasih kepada iblis dan juga Yudas yang berjasa besar, pahlawan nasional ya, yang membawa si Yesus ini ke tentara Roma untuk disalibkan. Anda harus Kristen harus berterima kasih kepada iblis dan Yudas. Saya tanya sama Pak ini siapa nih? Sudah? Pak Bilal nih. Kalau Pak Bilal ada di pembantaian Yesus dia pada saat itu, apa yang Pak Bilal lakukan? Ya diam aja. Ayo jawab. Diam. Oh, berarti mendiamkan ya terjadi. Iya. Kenapa aku harus maksiat, pembunuhan? Anda pun berdosa. Kenapa di mana? Jadi Anda akan diusir ke neraka. Kata siapa? Hah? Matius 7 ayat 22. Di mana? Bacakan. Kata Yesus. Ya. Pada saat ya. Memang saya harus bantu Tuhanku. Aku tidak mengenal. Nah, aku tanya, kenapa aku harus bantu Tuhan? Wahai Kristen. Tunggu, aku bertanya. Pergilah kau ke neraka. Enggak, aku nanya, aku bertanya padamu. Ya. Aku bertanya padamu, apakah Tuhan itu betul dibantu? Udah dijawab pertanyaannya. Ya, pertanyaannya, apakah Tuhan itu butuh dibantu? Anda ini tidak menggunakan akal. Enggak, pertanyaannya apakah Tuhan itu butuh? Kau gunakan akal. Tuhannya butuh dibantu enggak? Iya, pertanyaannya. Berarti kita harus bantu Allah, betul? Pertanyaannya kita harus bantu Allah, betul? Allah harus dibantu. Betul? Allah tidak perlu dibantu. Iya. Katanya bantu Allah. Ada Qurannya. Katanya kita harus bantu Allah. Kafir, gak percaya Quran, kafir. Sudah kafir, kamu gak percaya Quran lagi. Kamu sudah kafir. Sudah kafir. Sudah mau kafir, gak percaya Quran. Allah minjam, gak ada duitnya. Enggak. Tunggu, pertanyaannya kau gak percaya Quran lagi, betul gak? Justru Tuhan Anda lah yang meminjam. Pertanyaannya, kamu udah gak percaya Quran lagi kan?
Kata Quran, kamu harus membantu Allah. Tanya yang pandai sih coba Kristen bertanya pandai-pandai. Jawab. Pertanyaannya Kafir, mau kafir, ayo. Sudah mau kafir. Tanya yang sehat. Oh, kafir, sehat. Quran. Tak percaya Quran, kafir, ayo. Sudah, kafir. Kau dekat-dekat, kuhalalkan darahmu, kau. Sehari aja Anda. Akal mana? Karena Allah betul dibantu, betul. Harus dibantu. Pinjam duit. Nggak ada duit. Ayo. Jujur. Lagi sakit Allah harus dijenguk. Allah butuh bantuan, Allah butuh pinjaman, betul nggak? Sabar, Allah butuh pinjaman, betul? Kita sebagai Allah butuh pinjaman nggak? Sebangsa dan setanah jawab, Masya Allah. Ada yang kesusahan. Udah jawab. Di atas surat Allah butuh itu. pinjaman. Tertulis di situ Allah butuh pinjaman kok. Pinjamilah Allah dengan pinjaman yang baik. Bantulah Allah kan, ada kan? Sudah. Allah mengasihi. Sabar. Coba mana ayatnya? Kamu butuh ayatnya. Jadi kamu sudah ini toh, sudah mau kafir toh, tidak percaya pada ini toh, Quran toh. Udah gak percaya Quran dia. Masya Allah. Ya Allah, lindungilah si biskuit ini. Biskuit ini udah gak mau percaya pada Quran, ya Allah. Quran pun gak dipercayainya, ya Allah. Quran yang suruh bantu Allah. Jadi Anda baca. Follow ya teman-teman. Sehat Anda yang diberikan oleh Sang Pencipta Langit, akal sehat. Rumusnya akal sehat. Kalau Anda mau ingin keluar dari Kristen, sabar, kamu sudah mau keluar dari Islam, nggak percaya Quran lagi. Baca tuh yang ditunjukin sama Durian itu, baca. Bagaimana mungkin Tuhan menolong Allah tuh, agama itu sama kurung tuh. Bagaimana mungkin Tuhan mati? Nambah lagi kau. Sudah gak percaya Quran lagi, bro. Baca. Diam bro, baca dulu. Wahai orang-orang yang beriman. Baca itu Rawedeng. Baca. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, Allah tolong nih. Sabar, baca, menolong Allah. Gimana sih kau? Ya, menolong apa Pak Bilal? Nggak tahu menolong Allah. Ini, ya. Kenapa kita harus itu menolong Allah? Ini bentar. Satu-satu. Rawedeng, kau bisa diajak diskusi nggak? Kalau nggak kau turun biar ganti pemain. Kau bisa diajak diskusi nggak? Jadikan aku ini moderator. Oh iya. Kalau diam. Jawab kau tidak bisa. Kalau kau tidak bisa mengikuti peraturan, kalau buka data, kalau buka data, baca data dulu. Kalau di sini pakai data, kalau nggak mau buka data, kau keluar aja. Baca. Teman-teman semuanya, dari diskusi hari ini saya menyimpulkan bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh teman-teman Muslim bahwa Nabi Muhammad tidak pernah melakukan kesalahan. Sebab dari diskusi tadi jelas para apologet Kristen membuktikan bahwa Allah pernah menegur Nabi Muhammad karena beliau melakukan kesalahan. Tapi anehnya tadi, pembicara Muslim ini berusaha untuk membela apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu. Dia berusaha untuk membantah ayat yang sudah jelas-jelas ada, di mana Allah menegur Nabi Muhammad. Padahal kan Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang memiliki sifat maksum, ya, terbebas dari segala pelanggaran, segala kesalahan. Tapi faktanya Allah menegur Nabi Muhammad karena melakukan kesalahan. Nah, ini nih teman-teman yang saya sangat syukuri, ya. Saya orang Kristen dan pedoman hidup saya atau kitab suci adalah Alkitab. Di dalam Alkitab adalah berita yang sangat jujur. Jadi setiap hal yang tertulis dalam Alkitab itu jujur banget.
Setiap tokoh-tokoh Alkitab melakukan kesalahan, semuanya dituliskan. Tujuannya supaya apa? Kami bisa belajar dari kesalahan mereka. Bukan karena mereka melakukan kesalahan, dan mereka juga adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi kami memiliki kewajiban untuk membela mereka. Tidak perlu. Karena setiap hal yang dituliskan dalam Alkitab, itu sifatnya menjadi pelajaran, pengingat bagi kami. Tidak perlu ada yang dibela-bela mati-matian. Ya salah, benar ya benar. Begitu kan teman-teman? Jadi ya nggak perlu pusing-pusing untuk memberikan pembelaan seperti tadi pembicara dari Muslim tadi berusaha untuk membela bahwa yang dilakukan, yang ditegur oleh Allah itu ya teguran biasa. Ya wajar lah, namanya manusia yang melakukan kesalahan. Sedangkan statement awalnya mengatakan bahwa Nabi itu memiliki sifat maksum, terbebas dari kesalahan. Tapi faktanya dia melakukan kesalahan. Ya itulah, tidak apa-apa teman-teman. Kita jadikan ini pengetahuan. Karena kan diskusi itu tujuannya supaya kita belajar bersama. Dan oke, sekarang kami tahu bahwa ternyata tidak benar apa yang dikatakan bahwa Nabi Muhammad selalu bebas dari kesalahan. Sebab tadi jelas Allah sendiri yang menegur Nabi Muhammad karena melakukan kesalahan. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.